Cek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang untuk di channel saya. Untuk vlog yang pertama, ya. Jadi ini dibuat berkaitan dengan keadaan yang sekarang kita itu diwajibkan untuk WFH. Nah, termasuk itu juga berimbas pada pembelajaran yang mana dilakukan oleh anak-anak sekolah. Nah, dari vlog ini ya, nantinya untuk segala macam seperti pembelajaran, tugas, ataupun instruksi-instruksi yang lain yang terkait dengan antara guru dan siswa, itu nanti bisa dilihat melalui vlog ini. Langsung saja, dikarenakan nantinya saya mengajar itu untuk kelas 11 dan juga kelas 10 dalam sejarah Indonesia, ya. Nanti ada beberapa buku yang harus dipinjam oleh peserta didik, yang nanti peminjamannya itu melalui perpustakaan. Halo bro. Nah, ada beberapa buku nantinya. Nah, untuk yang pertama, nanti untuk yang kelas 10 kita tetap pakai yang sama, ya, seperti yang kemarin, buku sejarah Indonesia. Nah, karena mapel saya tahun ini sudah tidak mengajar tentang peminatan, makanya siswa wajib untuk meminjam buku sejarah Indonesia ini. Nah, terus untuk yang kelas 11 nanti tetap sama, ya. Sejarah Indonesia juga nanti seperti ini bukunya, cuman yang membedakan di sini. Nah, jika tadi untuk yang kelas 10 itu berlaku untuk 1 tahun. Nah, kalau kita lihat, ya, kelas 10 itu berlaku untuk 1 tahun. Untuk yang kelas 11, ya, untuk yang kelas 11 ini itu hanya berlaku 1 semester. Nah, silahkan dilihat 1 semester, ya. Ini 1 semester. Selain itu, nanti juga untuk buku-buku penunjang itu silahkan dipakai seperti LKS, ya. LKS nanti entah, kalau tahun-tahun kemarin tetap memakai LKS. Saya tidak tahu apakah tahun ini masih ada pemakaian LKS atau tidak. Ya, itu nanti kebijakan sekolah, juga kebijakan MGMP secara makro. Itu buku penunjang, ya, LKS nanti juga ada untuk yang kelas 11, ya. 10 dan 11 itu nanti ada LKS. Terus nanti tolong, karena walaupun ya tidak ada pertemuan tatap muka, tapi saya minta nanti untuk peserta didik itu memiliki buku khusus, dalam hal ini buku tulis untuk mapel saya sejarah Indonesia. Oke, untuk komunikasi nanti silahkan bisa dipakai komunikasi, kita gunakan beberapa sosmed, ya, juga aplikasi chatting seperti WhatsApp, terus Instagram, Facebook, ataupun nanti bisa kirim DM melalui Instagram atau apapun yang mana itu seputar pembelajaran. Sekarang untuk bagaimana kita dalam proses KBM, ya. Dikarenakan tuntutan untuk tidak tatap muka, artinya kan kita harus memakai proses daring, ya, dalam jaringan, atau kalau dalam bahasa yang lain itu kita katakan online. Nah, itu melibatkan beberapa aplikasi, ya. Ada Office 365, terus mungkin pakai Zoom juga. Kalau kita nanti itu pakainya kita Google Classroom, ya. Nanti silahkan, ya. Google Classroom itu ketika kalian punya akun Gmail, ya, itu artinya kalian sudah bisa masuk ke Google Classroom. Itu bisa kalian gunakan lewat PC, laptop, ataupun HP. Nah, nanti bisa kita lihat. Kalau menggunakan HP, ya, nanti kalian cukup download aplikasinya, itu di Play Store sudah ada. Nah, biasanya itu namanya Google Class. Nah, dari sana kalian masukkan emailnya, ya, email kalian, terus nanti kalian login, ya kan, di situ, ya, kalian login, nanti terus kalian masuk ke kelas-kelas yang mana kelas-kelas tersebut kalian ikuti. Nah, mengenai tutorialnya itu nanti kalian bisa lihat untuk di video, ya. Nanti saya sertakan linknya untuk tutorial penggunaan Google Classroom tersebut. Nah, itu silahkan. Yang pasti, walaupun nanti kita itu mau daring, istilah online, ya, ataupun istilah-istilah yang lain, ya, itu tetap nanti tolong keikutsertaan siswa dalam proses KBM yang bersifat daring tersebut itu harus maksimal. Nah, kenapa kok harus maksimal? Karena memang mekanismenya memang seperti itu. Ya, cuman satu jalan itu yang kita gunakan karena akibat tuntutan untuk tahun ajaran ini, ya. Karena COVID-19 itu akhirnya kan
kita kan tidak boleh tatap muka. Dari aturan-aturan yang manapun itu juga seperti itu. Nah, ini berlaku sebenarnya tidak hanya di jenjang SMA saja ya, khususnya SMA Negeri 3 Wonogiri tidak, tapi juga di seluruh jenjang pendidikan itu sampai saat ini masih menerapkan protokol COVID yang mana tidak memungkinkan untuk tatap muka. Sebenarnya bukannya tidak memungkinkan ya, tapi tidak diperbolehkan untuk tatap muka karena protokol dari pemerintah memang seperti itu ya. Nah, terus mungkin nanti yang jadi kesulitan ya ketika siswa ya, kesulitan siswa itu saya rasa itu bukan karena punya gadget atau tidak, karena saya yakin siswa-siswa sekarang itu sudah memiliki gadget ya, smartphone dalam hal ini, entah itu ada satu atau dua, saya yakin itu mereka sudah punya. Nah, mungkin kesulitannya itu sebenarnya ya kesiapan kalian dalam memantau gadget kalian tersebut. Nanti kan ada notifikasi-notifikasi tugas ataupun notifikasi-notifikasi yang lain yang terkait dengan KBM secara daring tersebut. Sekarang kita menginjak ke pengenalan materi ya. Untuk tahun ajaran 2020-2021 khususnya sejarah Indonesia ya, yang mana itu mapel yang saya ampu ya. Itu materinya ya, nanti kita sesuaikan dengan yang tadi ya. Saya minta kalian tadi untuk meminjam buku mengenai sejarah Indonesia ya. Yang pertama untuk kelas 10 dulu ya. Materi kelas 10 itu sebenarnya tetap mengacu ke silabus kelas 10. Nanti bisa kalian download, nanti saya sertakan linknya ya, mengenai silabusnya apa saja loh nanti ya yang harus saya pelajari. Nah, dan materinya tadi nanti mencakup apa saja. Nah, ini secara garis besar saya jelaskan di sini. Untuk yang pertama, untuk materi kelas 10 sejarah Indonesia ya, itu tentang bagaimana awal pembentukan Kepulauan Indonesia. Nah, itu secara khusus. Secara umum nantinya kalian akan mempelajari tentang awal pembentukan bumi. Nah, awal pembentukan bumi. Nah, kalau kita pahami ya, itu nanti ada dua hal ya, ada dua hal. Nah, dua hal di sini itu mengenai pembabakan zaman. Pembabakan zaman mengenai kapan toh bumi tersebut itu terbentuk ya, itu dibagi menjadi dua nantinya. Pembabakan zaman berdasarkan geologi dan pembabakan zaman berdasarkan arkeologi. Nah, yang lebih tua itu tentunya pembabakan zaman berdasarkan geologi. Nah, kita tahu geologi sendiri ya, itu kan secara umum kita tahu ilmu yang pelajari ya tentang lapisan-lapisan kulit bumi. Nah, jadi disesuaikan dengan tingkat-tingkat lapisan kulit bumi. Nah, dari tiap lapisan itu nantinya akan menumbuhkan atau dalam hal ini menciptakan suatu kehidupan yang berbeda. Nah, yang paling tua itu masa arkaikum. Masa arkaikum atau azoikum. Nah, itu yang pertama. Nah, itu kisaran tahun kurang lebih 1,5 miliar tahun yang lalu. 1,5 miliar tahun yang lalu. Terus masuk yang kedua, ada masa paleozoikum. Masa paleozoikum itu kurang lebih 350 juta tahun yang lalu. Masa paleozoikum tersebut ya itu sudah ada kehidupan, namun masih bersifat primitif sekali. Artinya ya, makhluk hidup ya itu kebanyakan itu masih hidup di wilayah perairan ya, makhluk hidup bersel satu juga jamur. Terus masa yang ketiga itu ada mesozoikum. Masa mesozoikum ya itu dikenal juga dengan istilahnya zaman kehidupan tengah. Nah, kenapa kok zaman kehidupan tengah? Nah, secara bahasa meso itu kan artinya tengah. Meso, middle itu kan berarti tengah. Mesozoikum di sini itu sudah memunculkan hewan-hewan atau spesies-spesies yang berukuran besar. Nah, dalam bahasa populer itu ada istilah era Jurassik. Nah, era Jurassik tersebut itu terjadi pada masa Mesozoikum ini ya. Loh, kalau Mesozoikum itu masa Jurassik, lah terus masa Paleozoikum tadi itu masa apa? Nah, paleo itu berasal dari artinya itu tua. Masa Paleozoikum itu masa kehidupan tua atau masa kehidupan awal. Sudah ada makhluk hidup, namun belum berukuran besar. Ya. Flora yang ada di masa Paleozoikum tersebut, ya, itu tidak sekompleks ketika flora yang ada di masa Paleozoikum tadi itu tidak sekompleks yang ada di Mesozoikum. Ya, tidak sekompleks yang ada di Mesozoikum.
Masa Mesozoikum itu hutan-hutan itu sudah ada. Jadi muka bumi itu sudah ditumbuhi oleh banyak tanaman-tanaman besar ya. Dalam ilmu biologi kan kita tahu kalau spesies flora tertua itu kan adalah tanaman paku dan jamur. Nah, begitu juga dalam sejarah itu dikenal ya, yang namanya paku dan jamur itu merupakan flora tertua. Nah, cuman ketika era tersebut mamalia itu belum ada ya. Proses evolusi selanjutnya itu ketika masa Neozoikum. Nah, masa Neozoikum itu juga dikatakan era kelahiran manusia. Spesies manusia diyakini oleh para ilmuwan itu ketika masa Neozoikum. Masa Neozoikum, manusia-manusia pertama itu sudah muncul spesiesnya. Cuman ya, kalau dalam sejarah itu masih digolongkan ke dalam jenis primata. Loh, kenapa kok primata? Kenapa tidak berdiri sendiri sebagai spesies manusia? Nah, karena mencirikan itu ciri-ciri dari manusia yang ada ketika masa Neozoikum tersebut itu masih sama dengan ciri-ciri pada primata ya. Nah, itu kita pahami ya, itu harus kita pahami. Nah, jadi ada 4 untuk pembabakan masa geologi, itu 4 ya. Arkaikum atau Azoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum ya. Nah, untuk yang arkeologi bagaimana? Lah, untuk yang arkeologi itu lebih simpel lagi karena era arkeologi itu dimulai ketika era kehidupan manusia. Masa arkeologi tersebut itu didasarkan pada peninggalan-peninggalan manusia pada masa lampau. Ilmu arkeologi ya itu sendiri kan adalah ilmu yang mempelajari tentang peninggalan-peninggalan manusia pada masa lampau. Entah itu berupa fosil, entah itu artefak. Nah, fosil sendiri adalah sisa tulang belulang makhluk hidup yang sudah membatu yang berusia ribuan bahkan jutaan tahun. Nah, artefak itu adalah sisa peninggalan kebudayaan manusia pada masa lampau. Peninggalan kebudayaan di sini dalam tanda kutip ya, itu semua bentuk peninggalan-peninggalan yang dibuat oleh manusia itu masuknya ke dalam artefak. Arkeologi didasarkan pada peninggalan-peninggalan manusia pada masa lampau. Nah, pembabakannya bagaimana untuk arkeologi? Nah, itu ada 2 ya. Masa zaman batu dan masa zaman logam. Peralatan-peralatan yang terbuat dari batu dan peralatan-peralatan yang terbuat dari logam. Nah, yang pertama, peralatan-peralatan yang terbuat dari batu atau era zaman batu. Era zaman batu ya, untuk manusia purba di Indonesia secara khusus itu ada masa Paleolitikum. Nah, itu beda ya dengan Paleozoikum. Ketika Zoikum itu mengacunya ke geologi, ketika Litikum itu mengacunya ke zaman batu. Paleolitikum, terus ada Mesolitikum, ada Neolitikum, terus yang terakhir Megalitikum. Masing-masing itu memiliki arti dan masa yang berbeda. Paleolitikum itu kita artikan zaman batu tua. Mesolitikum zaman batu tengah. Neolitikum zaman batu baru atau batu muda, dikatakan seperti itu di beberapa buku ya. Terus Megalitikum dari kata mega, besar ya, zaman batu besar. Dari masing-masing 4 zaman ini, 4 zaman batu ini ya, peninggalannya pun nanti berbeda-beda. Itu akan kita bahas lebih lanjut ya, tapi tidak dalam vlog ini. Karena apa? Kita di sini pengenalan materi dulu. Itu tadi untuk materi kelas 10. Sorry ya. Itu tadi materi kelas 10 ya. Nah, sekarang untuk materi kelas 11. Nah, untuk materi kelas 11 ini ya, kita tetap mengacu ke silabus ya, yang mana kurikulumnya kita tetap sama, kurikulum 2013 ya. Cuman sekali lagi saya tegaskan, yang membedakan di sini kita tidak menggunakan sistem tatap muka. Dalam sejarah, dalam materi pembelajaran sejarah ya, sarana belajar ya itu kan tidak hanya berfokus atau berpusat pada guru, tidak harus berpusat pada guru ya. Nah, kita bisa mendapatkan materi-materi dari sumber yang lain ya. Saya sering mengatakan pada siswa supaya lebih rajin menonton film. Kenapa kok lebih rajin menonton film? Karena sampai saat ini itu banyak film-film yang bersifat mainstream itu yang didasarkan pada peristiwa-peristiwa sejarah. Secara keilmuan itu banyak yang masuk atau bisa digunakan sebagai materi pembelajaran. Materi untuk kelas 11.
Untuk materi kelas 11 itu berkisar tentang kolonialisme dan imperialisme ya. Jadi awal bagaimana bangsa barat itu masuk ke Indonesia, motivasinya apa. Nah, itu nanti kita bahas di kelas 11. Materi pertama untuk yang kelas 11 ya, itu tentang motivasi bangsa barat datang ke perairan Nusantara. Dari SD sampai sekarang ya, kita selalu diberikan pemahaman bahwa wilayah Indonesia itu merupakan wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alam maupun kebudayaannya. Flora, fauna yang paling lengkap kalau dikatakan ya, kepulauan Indonesia itu yang paling lengkap. Bangsa barat itu mengetahui ya, dulu ya, era penjelajahan samudra itu dimulai kisaran abad ke-15 Masehi. Itu secara serentak. Artinya serentak bagaimana? Karena di sana terjadi persaingan. Bangsa-bangsa barat itu mulai bersaing untuk menemukan dunia-dunia baru. Ditambah lagi ya, terblokadenya jalur darat atau kita kenal dengan jalur sutra yang menghubungkan wilayah Cina ke wilayah Eropa. Nah, karena dulu pertemuan jalur sutra itu berpusat di wilayah Konstantinopel. Konstantinopel itu kalau sekarang kita kenal masuk ke wilayahnya Turki, ya, masuk ke wilayahnya Turki, Istanbul ya kalau sekarang namanya. Ketika Konstantinopel itu berhasil dikuasai oleh Kesultanan Turki Utsmani, bangsa barat kebingungan untuk mendapatkan komoditas-komoditas dagang dari wilayah belahan dunia timur. Termasuk dalam hal ini rempah-rempah. Kenapa kok rempah-rempah? Rempah-rempah ya, itu oleh beberapa tokoh-tokoh Eropa itu dikatakan seharga emas. Nah, kenapa kok dikatakan seperti itu? Karena harganya memang sangat mahal. Rempah-rempah, komoditas rempah-rempah di wilayah Eropa itu harganya sangat mahal. Hal ini dikarenakan permintaan masyarakat Eropa terhadap rempah-rempah itu sangat tinggi. Sedangkan rempah-rempah yang sampai ke wilayah Eropa itu sangat sedikit. Nah, kemudian ketika jalur darat terblokade dengan dikuasainya Konstantinopel oleh Turki Utsmani, maka bangsa barat berlomba-lomba untuk mencari wilayah penghasil rempah-rempah tersebut menggunakan jalur laut. Nah, menggunakan jalur laut. Ditambah lagi pada waktu itu ilmu pengetahuan Eropa itu berkembang pesat. Beberapa tokoh itu ada Galileo Galilei. Nah, teori Galileo Galilei kalau kita tahu itu kan teori bumi bulat. Nah, itu turut serta menjadi landasan ya, alasan dalam era penjelajahan samudra ya, masyarakat Eropa untuk mencapai wilayah timur. Nah, jadi tokoh seperti Columbus yang dikatakan dalam tanda kutip menemukan benua Amerika itu kan dia kan penganut dari teorinya Galileo Galilei ini. Persaingan yang paling sengit, yang paling awal itu antara Portugis dengan Spanyol. Mereka berlomba-lomba untuk sampai ke wilayah timur. Ditambah lagi pada waktu itu berkembang semangat 3G yang mencakup gold, glory, dan gospel. Nah, gold sendiri persaingan masyarakat Eropa untuk mencari kekayaan dengan cara mengumpulkan logam mulia sebanyak-banyaknya di wilayah-wilayah yang mereka kuasai, wilayah dunia baru atau wilayah timur ya. Terus glory sendiri mencapai kejayaan. Masyarakat Eropa persaingan dari kerajaan-kerajaan Portugis dan Spanyol ya, itu bahkan mereka sampai membagi bumi itu menjadi dua berdasarkan garis meridian ya. Bagian atas itu miliknya Spanyol, bagian bawah itu miliknya Portugis ya. Nah, jadi istilahnya ambisius sekali kedua kerajaan tersebut, Portugis dan Spanyol. Glory dalam hal ini dari persaingan tersebut untuk mencapai kejayaan ya. Jadi menguasai seluas-luasnya atau sebanyak-banyaknya wilayah-wilayah di belahan dunia baru. Gold, kekayaan, glory, kejayaan. Terus gospel. Gospel sendiri itu merupakan tugas suci bagi para pelaut-pelaut maupun para penjelajah Eropa untuk menyebarkan agama Nasrani di wilayah-wilayah yang mereka duduki atau wilayah-wilayah yang mereka kuasai dalam hal ini. Jadi, dalam suatu ekspedisi itu tidak hanya menyertakan para penjelajah saja tidak, tapi juga di sana ada ahli peta, geologi ya, bahkan para prajurit ya. Terus ada juga para pendeta. Oke, itu
Untuk sementara sampai di sini untuk pengenalan materi mengenai kelas 10 dan kelas 11. Untuk nanti selanjutnya seperti yang tadi saya sampaikan, nanti tolong dipantau untuk aplikasi-aplikasi yang kita gunakan. Untuk pemberitahuan lebih lanjut ya, yang mana supaya nanti tidak tertinggal mengenai informasi, silahkan untuk dihidupkan tombol lonceng dan subscribe di channel ini untuk kelangsungan KBM kita selama proses daring ini. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.